yourself travel ID. Kali ini kita ke stasiun Bekasi lagi. Mau update stasiun ya, bukan update double tracknya. Meskipun bisa dilihat progres double tracknya sudah berjalan non progres ya. Waktu kemarin itu belum semua dipasangkan rel double tracknya. Sekarang sudah mulai dipasang tapi masih nyambung. Sementara ini masih 3 jalur ya, karena masih ada tiang LAA-nya di sekitaran bawah flyover Sumarekon Bekasi. Oke, untuk update-nya kita langsung aja. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini Do It Yourself Travel ID untuk mendukung channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Oke, kita balik on track. Ya, bisa dilihat tuh dari arah stasiun Bekasinya udah 4 ya, tapi sekitar di bawah flyover Sumarekon seperti tadi saya bilang itu belum 4 jalur. Nanti 2 jalur itu untuk jalur 1, 2, 3, dan 4 kemungkinannya. Dan kemungkinan juga kereta jarak jauh mungkin berhenti di jalur tersebut. Untuk saat ini kereta jarak jauhnya masih bercampur di jalur 6 ataupun 5 ya. Karena belum jadi nih jalur 1 sampai dengan jalur 3-nya. Jalur 4 sih sudah bisa digunakan, tapi rata-rata untuk stabling kereta komuter lain Bekasi Jakarta Kota, baik itu ke via Manggarai ataupun via Pasar Senen. Nah, ini kebetulan saya berhenti di jalur 6 ya teman-teman. Biasanya sih yang ke arah Cikarang 7 ya, ini sekarang nggak tahu. Mungkin karena komuter lainnya langsung jalan, tidak berhenti lama. Nah, ini di peron jalur 6 dan 7. Kebetulan ini jalur 7-nya ada stabling yang ke arah stasiun Pasar Senen ke stasiun kota via Pasar Senen maksud saya. Nah, ini juga ada tali pemisah untuk keberangkatan kereta api jarak jauh teman-teman. Rata-rata jarak jauh itu dari jalur 6 ini yang tempat saya turun. Untuk jalur ini sudah jadi ya, tapi masih sementara, jadi masih ada garis pembatas, bukan garis sih tepatnya, tali pembatas. Nah, itu bangunan utama yang sudah bisa digunakan ini di sisi sebelah selatan ya teman-teman. Sebelah utaranya masih on progress, itu masih ada proses penyambungan, sama seperti proses upgrade-nya stasiun Cikarang teman-teman. Ya, agak-agak hampir mirip ya. Kalau stasiun Jatinegara itu beda, jadi full kita masih lewat bawah, kalau ini sebagian lewat atas. Nah, ini di sisi jalan dari arah utara dan arah selatan nih, ada perlintasan JPL di situ. Nah, ini dari sisi sebelah selatan yang sudah aksesnya sudah jadi ya, sudah lama dibuka, ada eskalator juga di situ. Nah, ini naik ke atas ya teman-teman, bisa akses penumpangnya. Untuk sebelah utara untuk sementara ini belum. Nah, ini di atasnya udah jadi teman-teman. Saya waktu itu pernah update stasiun Bekasi juga, seperti apa interior di atas sudah ada, jadi saya nggak mau ngulang lagi karena buang-buang waktu ya. Jadi yang progresnya aja yang saya update. Nah, ini di sisi sebelah utara yang kemarin teman-teman banyak bertanya. Jadi untuk sementara ini kalau akses dari utara, teman-teman ke arah selatan dulu, melewati rel, baru nanti naik di sisi sebelah selatan. Karena proses pembuatan di sisi utara ini masih sedang berlangsung ya teman-teman. Belum ada tangga untuk naik ke atas karena ini baru kerangka besinya saja. Itu. Ini jalur 4, satu jalur aja tapi 2 peron ya. Nggak tahu ini untuk kereta jarak jauh atau untuk kereta komuter. Kalau ada yang tahu, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Kalau sebentar ini saya belum tahu ini apakah nanti untuk kereta jarak jauh di jalur 4 ini atau untuk kereta komuter. Nah, ini sisi sebelah utara yang dulu digunakan untuk jalur 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita zoom lagi. Nah, itu stasiun sementaranya teman-teman. Mungkin nanti kedepannya akan jauh lebih baik dari sekarang ini. Nah, di depan ini PJL Jalan Perjuangan. JPL-nya ini cukup sibuk
ya, karena banyak sekali lalu lintas di situ. Selain melewati flyover ya, Sumarekon, jadi banyak yang dari akses utara melewati Jalan Perjuangan tersebut menuju Jalan Insinyur Haji Juanda di depan stasiun Bekasi. Nah ini progresnya ya teman-teman nih, tapi untuk peron yang sebelah sana tuh belum disambungkan ke arah sebelah timur. Sementara ini belum ya. Jadi masih proses pemadatan peronnya. Jadi peron yang lama itu dibongkar ya teman-teman. Jadi tidak dipertahankan. Itu bukan kolam, itu untuk eskalator naik ke atas. Ini di bawah ya. Kalau bisa dilihat sih lantai atasnya sedikit agak lebih kecil ya dibanding stasiun Cikarang. Kalau Cikarang tuh lantai konkurs atasnya itu sedikit lebih lebar. Nah itu sedikit mirip ya. Masih dalam proses pemasangan atap. Semoga stasiun Bekasi cepat jadi ya, biar teman-teman yang dari Bekasi itu bisa lebih nyaman lagi menggunakan stasiun Bekasi, baik dari sisi utara atau sisi selatan Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah ini di bawahnya nih, jadi ternyata kanopi yang lama itu dibongkar semuanya, tidak mempertahankan kanopi yang lama. Nah, mungkin agar lebar peronnya seragam atau sama. Nah ini mungkin ruang PPKA ya teman-teman, yang sedang proses pembuatan. Nih, jadi lebar peronnya dibikin sama ya. Ya memang lebar peronnya itu sedikit lebih kecil dibanding stasiun Jatinegara. Nah ini sisi atas konkurs penumpangnya, masih dalam proses pembangunan atap ya. Jadi nanti semua proses perpindahan antar peron di jalur double track dari Manggarai hingga stasiun Cikarang melewati lantai 2 atau lantai 2 konkursnya gitu. Jadi sudah tidak crossing di rel karena untuk alasan keamanan atau safety. Tapi tiang kanopinya itu warnanya abu-abu ya, nggak warna orange, beda sama yang peron baru ini yang tempat saya ngambil video ini warnanya orange. Apakah nanti akan dicat warna orange juga, nggak ngerti juga ya. Kemungkinan sih tetap warnanya abu-abu seperti itu. Nah ini masih dalam proses pemasangan. Kalau bisa dilihat sih atap untuk jalur double track dari arah Manggarai hingga stasiun Cikarang itu tipenya sama ya. Beda dengan kanopi jalur Manggarai sampai ke Bogor itu karena tidak masuk dalam proyek double track. Teman-teman. Jadi tipe stasiunnya juga sama. Jadi konkursnya di lantai 2. Ya untuk kenyamanan teman-teman semua pengguna komuter lain jadi lebih baik. Nah itu juga bisa dilihat ya teman-teman, peronnya tidak serendah dulu, sekarang dibuat agak sedikit lebih tinggi dibanding peron yang lama, karena ya agar penumpang masuk ke keretanya tidak melangkah terlalu tinggi ataupun perbedaannya tidak terlalu jauh gitu. Kalau dilihat sih ya semua arsitekturnya mirip-mirip di jalur double track ini. Tipe-tipe bangunannya menggunakan style yang sama, Jatinegara, Cikarang, Bekasi, Klender dan lain sebagainya. Nah, oke, sampai di sini dulu teman-teman update-nya lantai dasar di stasiun Bekasi. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan teman-teman. Pokoknya jangan lupa subscribe untuk teman-teman update di stasiun-stasiun atau track jalur kereta api di Indonesia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep healthy, bye.